belum punya keluarga, belum punya tanggungan, jangan pernah takut untuk ngambil opportunity dengan resiko yang selalu paling tinggi. Ini orang kan banyak yang saranin, oh jangan, kita hidup aman-aman aja. Tapi gue kasih tahu, ini triliuner semua yang bilang. Karena hidup itu cuma sekali, jadi harus coba dengan resiko yang paling tinggi. Ini sebenarnya kata-kata yang gue suka ya dari salah satu idola gue, yaitu Soekarno. Bermimpilah setinggi-tingginya, jadi mimpi itu di atas langit bahkan. Karena kalau lu jatuh pun, lu kan jatuh di antara bintang-bintang. Itu kata Soekarno, kata Bung Karno ya. Jadi di sini, gue selalu pikir, oke, gue tuh dari dulu gue punya goals yang besar. Jadi biasanya gue tulis di buku goals gue apa, dan gue achieve itu jauh lebih cepat. Tapi waktu gue tulis goalsnya, mau McLaren, gue mau apa, itu waktu itu nggak masuk akal buat gue. Tapi semuanya gue dapetin dari waktu yang jauh lebih cepat. Jadi buat kalian yang mau punya goals gede, gini, gue kasih contoh tentang goals gue pribadi. Ya, let's say di sini gue akan ngomong di video ini, gue tuh pengen punya 1 triliun liquid. Maksudnya apa? Itu bukan saham yang gue IPO-kan sendiri, terus itu paper asset, tapi gue mau itu liquid ya. Antara public equity yang lain yang gue pegang, antara private investment, antara cryptocurrency gitu. Jadi gue pengen punya 1 triliun secara liquid. Tapi let's say ya, sampai gue mati pun itu nggak tercapai. Itu orang bakal semua ngomong mimpi yang gila. Itu nggak tercapai. Gue cuman berhasil 10% dari mimpi gue. Itu tuh gue dapat uang 100 miliar. Jadi kalian kalau punya target, misalkan punya target, oke, gue mau punya 10 miliar cash. Kalau misalnya nggak berhasil pun, 5% aja deh berhasilnya. Lu dapat 500 juta. Jadi jangan takut untuk mimpi yang besar. Gue kasih contoh lagi dengan cara investasi gue ya. Jadi gue itu selalu ambil aset kelas dengan resiko yang paling mentok. Kalau kita lihat kan dari awalnya ada yang nggak ada resikonya, ada cash, ya kan, ada treasury bills, ada bonds, ada stocks. Di atas itu mungkin ada real estate, ya, di atasnya lagi ada private equity, di atasnya lagi ada venture capital, ada misalnya angel investment di round-round yang lebih kecil, ada fine arts, dan di atasnya lagi ada cryptocurrency. Gue akan ambil yang paling atas gitu. Yang potensi risk to rewardnya gue nggak apa-apa, balik ke nol nggak masalah. Tapi kalau misalnya gue bener, gue cari akan selalu moonshot yang paling tinggi. Kenapa misalnya gue taruh hampir mungkin semua duit gue sekarang di Bitcoin ya, di kondisi sekarang? Karena gue tahu ya setiap 10 menit itu pasti ada 1 blok baru. Itu bagian yang gue tahu ya, besok matahari akan terbit dari mana. Itu akan selalu terjadi dan nggak akan pernah mati sistemnya. Jadi gue percayakan aset gue di sana. Karena gue percaya akan uang itu adalah medium of exchange antar komoditas. Karena JP Morgan pernah bilang kayak gini, gold is money, everything else is credit. Karena fiat sebelum Nixon ganti 1971, itu kan di back sama emas. Tapi itu sudah dilepas fiatnya. Nah ini mungkin gue akan bahas di video yang berbeda. Tapi intinya gue akan ambil resiko yang paling tinggi dalam semua instrumennya. Mungkin yang nggak cocok untuk semua orang. Makanya gue bilang, ini nasihat yang membekas di gue dari para multi-triliuner. Jadi kalau kalian nggak mau dengar, kalian mau dengar financial advisor yang bilang, oh aman-aman aja ya, itu serah kalian. Karena hidup kalian. Gue juga nggak peduli. Karena kalau kalian dengar gue, kalian sukses, duitnya juga nggak dibagi ke gue. Jadi gue cuma mau kasih di sini apa yang gue tahu. Ya kalau bermanfaat buat kalian ya bermanfaat. Gue juga sebenarnya nggak tahu apakah bakal nanti ada black swan gitu kan, Bitcoin tiba-tiba Satoshi Cilukba gitu kan, terus dia ambil semua 1 juta koinnya. Gue nggak tahu. Cuman itu the best asset yang gue bisa pikirkan sekarang, dan gue akan taruh semua gue di sana. Saran pertama tadi adalah ambil resiko